Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Hasil asesmen nasional Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir. Sebuah penelitian juga menunjukkan 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Banyak yang bilang perundungan nggak perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau nggak ditangani, banyak dampak negatif yang diterima korban, mulai dari dampak jangka pendek seperti perasaan tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Untuk mengurangi segala tindak kekerasan, khususnya perundungan di kalangan anak dan remaja, diperlukan sebuah strategi yang terbukti efektif. Sejak tahun 2017, UNICEF Indonesia mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan kaum muda serta beberapa pakar dalam mengembangkan sebuah program uji coba untuk mencegah perundungan di sekolah, yaitu Roots. Program Roots memusatkan peran pelajar sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah untuk mengatasi perundungan dari akarnya, dengan menyebarkan pesan dan perilaku baik di lingkungan pertemanan mereka. Pesan ini kemudian akan disebar di lingkungan sekolah sehingga menyadarkan semua orang untuk peduli satu sama lain dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Lambat laun, kesadaran ini diharapkan dapat mengubah perilaku sehingga pelajar akan menjauhi perundungan dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang keren. Memakai pendekatan jejaring sosial, siswa yang terpilih menjadi agen perubahan dalam program ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh teman-temannya di sekolah. Mereka adalah siswa yang memiliki kedekatan dengan banyak orang di sekolah, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Agen perubahan yang terpilih mengikuti beberapa pertemuan yang dipandu oleh fasilitator guru, baik dilakukan secara luring maupun daring. Untuk mencegah perundungan di sekolah, melalui rangkaian pertemuan Roots, agen perubahan diajak untuk mengembangkan berbagai kemampuan seperti bekerja sama, membangun hubungan yang sehat, kepemimpinan, kreativitas, dan menginisiasi aksi nyata di sekolah untuk menyebarkan kebaikan dan sikap anti perundungan. Program uji coba ini melibatkan remaja SMP di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Setelah dijalankan di sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi perundungan hingga 30%. Kabar baiknya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan Mitra telah mengimplementasikan Roots Indonesia secara nasional pada tahun 2021. Pada tahun 2022, program ini akan dijalankan secara daring dan luring menggunakan pendanaan dari biaya operasional sekolah atau BOS sesuai dengan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Kemendikbudristek akan melibatkan satuan pendidikan terpilih dari 34 provinsi di Indonesia untuk mengikuti program Roots. Bagaimana program Roots Indonesia dilakukan? Di tahap pertama, pelatihan secara nasional diadakan untuk membentuk kader fasilitator nasional yang bertugas membimbing guru-guru di sekolah terpilih untuk memahami program ini. Di tahap kedua, diadakan sosialisasi program pada sekolah-sekolah terpilih serta pelatihan untuk guru-guru agar bisa melaksanakan program terhadap siswa di sekolah mereka. Ketiga, 30 siswa agen perubahan di setiap sekolah dipilih oleh rekan-rekan sebayanya menggunakan prinsip jejaring sosial yang menunjukkan bahwa mereka merupakan siswa berpengaruh. Di tahap keempat, agen perubahan mengikuti beberapa pertemuan interaktif bersama fasilitator guru di luar jam pelajaran. Di akhir program, diharapkan semua sekolah yang terpilih mengikuti program bisa menginspirasi sekolah lain dan lingkungan sekitar untuk ikut mencegah perundungan. Sejauh ini, program Roots telah menjangkau lebih dari 55.000 siswa di seluruh Indonesia yang tersebar di 574 SMP Sekolah Penggerak, 382 SMA Sekolah Penggerak, dan 901 SMK Pusat Keunggulan. Seharusnya, pelajar tidak lagi menganggap perundungan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau dibiarkan. Kita berharap pelajar bisa menjadi pelopor perubahan positif di sekolahnya.
Mari sebar kebaikan, mari kita dukung pendidikan di Indonesia yang bebas dari kekerasan melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Roots, simak terus informasi yang tertera pada media sosial cerdas berkarakter Kemendikbudristek.